إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian wajib bagi umat Islam sholat Jumat berjamaah jika tidak ada udzur syar'i. Jadi kewajiban dalam thariqah Tijani yaitu yang pertama membaca wirid, yaitu wirid pagi dan wirid sore, beristighfar, berselawat, dan baca la ilaha illallah 100 kali. Kemudian dalam sehari membaca wadhifah berjamaah minimal sekali. Afdolnya 2 kali atau lebih tidak masalah. Kemudian dalam setiap minggunya, yakni pada Jumat sore, ikhwan Tijani wajib berkumpul di zawiyah untuk membaca hailalah minimal 1000 kali, tidak boleh kurang dari 1000 kali. Ini menurut pendapat yang muktabar, ya, dan pendapat yang muktamad, artinya pendapat yang paling kuat disetujui oleh para masyayikh. Jadi membaca la ilaha illallah minimal 1000 lebih baik. Kapan itu? Hari Jumat ba'da asar sampai dengan maghrib. Di mana umat Islam pada hari Jumat juga berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Ini diantara kemiripan kaifiat, ya, ibadahnya ikhwan Tijani dengan kaifiat dalam ibadah dalam Islam. Kemudian kaifiat dalam ibadah sholat 5 waktu. Jadi kemiripan yang ke-12, ya, di antara mukjizat Nabi adalah diberi oleh Allah ibadah sholat. Yang cara pemberiannya harus melalui peristiwa yang sangat dahsyat Isra Mi'raj, diterima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kaifiat melaksanakan sholat 5 waktu, ya, untuk sholat duhur dan sholat asar dibaca sir, dibaca pelan seluruhnya, kecuali takbiratul ihram dan takbir intikal. Jadi takbiratul ihram artinya takbir pertama kali yang memulai sholat tersebut. Takbir intikal adalah takbir yang mana menjadi pembatas antara satu rukun dengan rukun yang lain. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, ya, itulah diantara kewajiban dalam thariqah Tijani. Jadi ada yang dibaca keras, ya, dibaca jahar, yaitu pada sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, subuh, ya, dalam bacaan Al-Fatihah dan surah pendeknya dibaca jahar untuk rakaat pertama dan kedua untuk subuh, karena memang hanya 2 rakaat. Adapun maghrib dan isya 2 rakaat pertama dibaca jahar, sisanya dibaca sir. Artinya ibadah sholat ada yang dibaca jahar, ada yang dibaca sir. Kaifiatnya. Wirid thariqat Tijani, ya, wirid lazimnya yang pagi sore wajib dibaca sir, tidak boleh kencang-kencang. Kalau dibaca dengan suara keras malah makruh hukumnya. Jadi dibacanya dengan bacaan sir, cukup didengar telinga sendiri. Adapun wadhifah dan hailalah dibaca jahar. Ini diantara kemiripannya, ya, kalau sholat 5 waktu ada yang dibaca jahar dan sir. Kemudian dalam wirid thariqat Tijani juga ada yang dibaca sir dan juga ada yang harus dibaca dengan jahar, dibaca dengan suara yang jelas. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang tidak dipunyai oleh para nabi manapun. Sejak pertama kali bumi diciptakan, yaitu Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak mendapatkan mukjizat ini. Kecuali hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah kesempatan
untuk melihat zatnya. Jadi untuk melihat Allah. Akan tetapi dalam hal ini kita tidak perlu ini berdebat gimana caranya. Karena ini sudah bukan ranah kemampuan akal kita. Kenapa? Kalau nanti kita bicara caranya begini, ya nanti masuk kepada menyerupakan zat Allah dengan makhluknya. Padahal Allah berbeda dengan makhluk, sehingga pertemuan antara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj tersebut tidak bisa dijelaskan dengan penjelasan lisan, kata-kata dan tulisan. Kenapa? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan kata-kata dan tulisan. Dan hal ini banyak, bukan hanya masalah tersebut, apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah mendapatkan pesan langsung, mendapatkan perintah sholat, bagaimana? Ya, Rasulullah melihat Allah dan Allah berfirman langsung kepada diri beliau tentang apa kewajiban sholat 5 waktu yang dibebankan kepada beliau yang tadinya 50 waktu sampai menjadi 5 waktu. Ya, Rasulullah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini satu-satunya nabi yang dapat kesempatan tersebut, yang mana nabi lain tidak mendapatkan. Bagaimana dengan Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an? Ya, Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, amalan thariqahnya berbeda dengan amalan thariqah lain. Thariqah lain itu sanadnya nyambung pada Nabi melalui para sahabat. Sebagaimana bolak-balik saya jelaskan, di antara thariqah yang masuk ke Indonesia, ya, yang wirid jahar sanadnya melalui Sayyidina Ali. Juga ada sahabat lain, tapi tidak masyhur di Indonesia. Kemudian yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu wirid Khafi, seperti thariqah Naqsabandi. Kemudian sahabat yang lain juga ada yang diberi wirid Khafi ini dan diijazahkan kepada murid-muridnya dari golongan tabi'in dan tabi'in sampai kepada masyarakat Islam. Jadi itulah ya, dalam pemberiannya itu. Tarekat yang lain nerima dari Nabi tapi melalui guru-gurunya yang sampai kepada sahabat baru sampai kepada Nabi sanadnya. Berbeda dengan thariqah Tijani. Ya, sebagaimana Rasulullah menerima sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menerima wirid thariqahnya, ya, dari wirid pagi sore, berikutnya diwajibkannya wadhifah dan hailalah berjamaah. Itu semua langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan sadar bukan mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan thariqah Tijani dengan yang lain, dan juga kemiripan, ya. Peristiwa diberikannya perintah sholat langsung dari hadrat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sedangkan wirid thariqah Tijani langsung dari hadrat Kanjeng Nabi kepada Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sehingga wirid thariqah Tijani tidak bisa diubah-ubah. Kenapa? Ya, susunannya, kalimat-kalimatnya, kaifiat-kaifiat termasuk syarat-syaratnya 100% Rasulullah yang menentukan. Adapun Syekh adalah orang yang mendapatkan amanat untuk mengamalkan dan menyebarkan.